Dihina karena dituduh membunuh ayam jago milik janda kaya, Joko si pengumpul kayu miskin diberi tantangan gila, hidupkan ayam itu dalam 10 menit. Imbalannya? Dinikahi. Kegagalan? Diusir selamanya. Yang terjadi selanjutnya mengubah takdir mereka berdua. Pagi di desa Karanganyar selalu dimulai dengan bunyi. Bukan bunyi ayam berkokok yang bersahutan, melainkan derit gerobak kayu tua milik Pak Kardi sang penebang, atau lengkingan suara para ibu yang berangkat ke pasar. Tapi bagi Joko, pagi dimulai dengan kesunyian. Sebuah kesunyian yang basah oleh embun dan berat oleh udara yang sudah mulai hangat meski matahari belum sepenuhnya menunjukkan taringnya. Dia tinggal di sebuah gubuk reyap di ujung desa, persis di mana batas pemukiman bertemu dengan hutan campuran dan tegalan. Gubuk itu dari anyaman bambu yang sudah menghitam, beratap ijuk yang ditumbuhi lumut hijau kekuningan. Di dalamnya, hanya ada sebuah dipan bambu, tungku tanah liat sederhana, beberapa periuk dan piring pecah belah, serta tumpukan kain lusuh yang menjadi alas tidur dan bantal. Tidak ada foto, tidak ada peti, tidak ada jejak keberadaan orang lain selain dirinya. Joko hidup sebatang kara. Orang tuanya, petani gurem, telah lama meninggal karena sakit berturut-turut ketika ia masih belia. Sejak itu, ia bertahan. Bertahan hidup bagi Joko berarti mengumpulkan kayu bakar. Setiap hari, setelah meneguk air dan mungkin memakan sisa nasi semalam jika ada, ia akan memikul seikat tali ijuk yang kuat dan membawa golok kecil yang sudah tumpul di pinggang. Ia masuk ke area hutan dan tegalan, mengumpulkan ranting-ranting kering, dahan yang patah, atau kadang memotong kayu-kayu mati. Kayu-kayu itu lalu diikat rapi menjadi beberapa ikatan. Yang kualitas bagus, keras dan kering, untuk dijual. Yang agak basah atau rapuh, untuk kayu bakar sendiri. Hari ini, seperti hari-hari lainnya, Joko sudah berada di dalam hutan kecil. Kaki-kakinya yang kurus tapi kuat melangkah mantap di antara semak. Matanya yang tajam, hasil latihan bertahun-tahun, menyisir setiap sudut. Tangannya yang penuh urat dengan luka-luka kecil bekas tertusuk duri atau tergores kayu, dengan cekatan memunguti dan memilah. Suara gesekan kayu, patahan ranting, dan kresek daun kering adalah musik rutinnya. Kadang diselingi kicau burung atau suara tupai yang berlarian. Pikirannya jarang melayang jauh. Terkadang ia teringat ibunya yang selalu memasak sayur daun singkong dengan bumbu seadanya, tapi terasa sangat lezat di lidahnya yang lapar. Atau ayahnya yang diam-diam mengajarinya mengenali jenis kayu yang baik untuk bakar atau untuk dibuat perkakas. Tapi ingatan itu samar, seperti mimpi. Yang nyata adalah rasa haus di tenggorokan, rasa lapar yang mulai menggerayangi perut, dan beban ikatan kayu di punggung yang harus segera diisi. Setelah beberapa jam, ikatan kayu di punggungnya sudah penuh. Keringat membasahi baju lusuhnya yang sudah bolong di beberapa bagian. Ia memutuskan untuk beristirahat sebentar di sebuah gundukan tanah di pinggir hutan. Dari sana ia bisa melihat sebagian desa. Asap mengepul dari beberapa dapur, tanda aktivitas pagi. Ia melihat atap-atap genting rumah yang kokoh, berbeda sekali dengan gubuknya. Pandangannya tertarik pada sebuah rumah yang paling megah di desa itu, rumah Bu Sulastri. Berdinding bata putih, berpagar tanaman yang rapi, dengan teras luas. Sepanjang pengetahuannya, Bu Sulastri adalah seorang janda. Suaminya, seorang pedagang hasil bumi, meninggal 5 tahun lalu, meninggalkan harta yang cukup banyak. Bu Sulastri sendiri jarang terlihat bersosialisasi. Ia lebih sering di rumah, mengurusi pekarangan dan ayam-ayam hiasnya. Joko pernah mendengar cerita dari orang-orang di warung kopi bahwa Bu Sulastri sangat menyayangi seekor ayam jago bernama Sengso. Ayam itu konon didatangkan dari jauh, sangat gagah, dengan bulu-bulu berkilau dan jalu yang panjang. Sering terdengar kokoknya yang keras membahana di pagi hari, menggantikan fungsi ayam-ayam kampung biasa. Joko tidak pernah berinteraksi langsung dengan Bu Sulastri. Pernah sekali ia mencoba menawarkan kayu bakar ke rumah itu, tetapi disuruh pergi oleh pembantu dengan alasan Bu Sulastri tidak butuh. Sejak itu, ia hanya melihat dari jauh. Sosok Bu Sulastri, baginya, adalah bagian dari dunia yang berbeda. Dunia yang teratur, bersih, dan penuh kepastian. Dunia yang asing. Dia menghela napas, lalu berdiri. Punggungnya sedikit pegal, tapi sudah terbiasa. Ia harus segera turun ke desa untuk menjual kayu ini sebelum matahari semakin tinggi dan kayu-kayunya dianggap kurang laku, karena pembeli akan lebih memilih kayu yang dipikul di pagi buta. Dengan langkah teratur, ia menuruni lereng menuju jalan desa. Di warung kopi dekat pasar, beberapa orang lelaki sudah duduk. Mereka melirik Joko yang lewat. Beberapa mengangguk biasa, sebagian besar mengabaikan. Joko bukan sosok yang menarik perhatian.
Ia seperti bagian dari pemandangan, seperti pohon pisang atau tiang listrik. Ia menuju ke beberapa rumah langganannya. Ibu Marni, penjual gorengan, selalu membeli satu ikat kayu kecil. Pak Warsim, tukang bakso keliling, kadang membeli jika persediaannya habis. Hari ini kayunya kering-kering, Jo, kata Ibu Marni sambil membayar beberapa keping recehan. Tapi masih sama harganya ya, sedang susah. Joko hanya mengangguk. Ia tak pernah menawar. Uang recehan itu ia simpan di saku celana yang dalam, diikat dengan karet. Setelah beberapa transaksi, ikatan kayunya tinggal satu, yang terbesar dan terbaik. Biasanya ia bawa ke tukang bubur di ujung pasar. Namun hari ini, langkahnya terhenti. Dari kejauhan, ia melihat Bu Sulastri sedang keluar rumah, memeriksa tanaman di pagar. Ia mengenakan kebaya sederhana tapi rapi, rambannya disanggul rapi. Wajahnya tegas, bibirnya sering mencibir seperti sedang mengecap sesuatu yang asam. Joko menunduk, berusaha lewat tanpa menarik perhatian. Ia bisa merasakan aura, jangan ganggu, dari sosok itu. Saat itulah, telinganya menangkap suara kokok yang sangat keras dan bangga. Ia tidak perlu menengok, itu pasti Sengso, ayam jago kesayangan Bu Sulastri. Suaranya seakan menyatakan siapa penguasa pagi ini. Joko terus berjalan, pikiran hanya tertuju pada bubur hangat yang akan ia beli dengan sisa uangnya, dan kayu terakhir yang harus terjual. Hari masih panjang. Matahari belum mencapai puncak keganasannya. Masih ada waktu untuk mencari kayu lagi nanti sore. Itulah kehidupan Joko, sebuah lingkaran yang terdiri dari kayu kering, rasa lapar, dan kesunyian. Sebuah lingkaran yang tampak tak akan pernah berubah, seperti irama alam yang tetap. Ia tak tahu bahwa besok pagi, lingkaran itu akan pecah oleh sebuah bangkai ayam, sebuah tantangan gila, dan sebuah janji yang akan mengubur kehidupan lamanya untuk selamanya. Matahari di atas Karanganyar kehilangan kesabaran. Kesejukan embun pagi telah lenyap digantikan oleh hawa panas yang mulai menyengat, memantul dari tanah berbatu dan atap genting. Bagi Joko, panas adalah sekutu sekaligus musuh. Sekutu karena membuat kayu-kayu kering lebih cepat terbakar, musuh karena membuat dahaga dan lelah datang lebih cepat. Setelah menjual kayu terakhirnya ke tukang bubur dan menghabiskan sepiring bubur ayam sederhana, Joko memutuskan untuk tidak langsung kembali ke hutan. Kayu untuk kebutuhan malam nanti sudah ada, sisa-sisa ranting yang terlalu kecil untuk dijual tadi ia simpan di gubuk. Ia perlu mengistirahatkan punggungnya sebentar dan merencanakan pencarian untuk esok hari, mungkin perlu menjangkau daerah lereng yang lebih curam di mana kayu-kayu mati masih banyak tapi jarang terjamau. Gubuknya terasa seperti oven saat itu. Tanpa jendela, udara panas terperangkap di dalam. Joko keluar dan duduk di bawah pohon nangka besar yang tumbuh sekitar 10 langkah dari pintu gubuknya. Daun-daunnya yang lebar memberikan naungan yang nyaman. Dari sana, pandangannya bisa menjangkau jalan setapak menuju mata air kecil di balik tegalan, sumber air minumnya, dan juga sebagian pagar belakang rumah-rumah warga yang lebih mampu, termasuk dinding samping rumah Bu Sulastri yang tinggi. Ketika teduh dan angin sepau-sepau mulai membuat matanya berat, tiba-tiba terdengar suara gaduh. Suara itu memecah kesunyian siang, teriakan-teriakan panik, teredam oleh jarak, tapi jelas berasal dari arah rumah Bu Sulastri. Joko mengernyit. Bukan urusannya, pikirnya. Mungkin pembantu Bu Sulastri berantem, atau ada pencuri ayam. Tapi suara itu makin menjadi, dan terdengar seperti tangisan histeris perempuan. Rasa ingin tahu, sesuatu yang jarang muncul dalam dirinya, menggerakkan kakinya. Perlahan, ia mendekati sumber suara, tetap bersembunyi di balik deretan pohon pisang yang tumbuh liar di tepi tegalan. Dari balik pelepah, ia melihat pemandangan yang tidak biasa. Di halaman belakang rumah Bu Sulastri yang biasanya rapi, beberapa orang berkerumun. Ada Bu Sulastri, wajahnya pucat dan berkerut, berdiri kaku seperti patung. Di depannya, terbaring sesuatu yang berwarna-warni. Dua pembantu rumah tangganya tampak kebingungan, saling memandang dengan ketakutan. Beberapa tetangga terdekat mulai berdatangan, menarik diri dari tidur siang atau pekerjaan rumah mereka. Joko mengamati. Benda berwarna-warni itu adalah seekor ayam jago. Bulu-bulunya yang biasanya berkilauan merah, hijau, dan keemasan, kini tampak kusam dan tidak teratur. Lehernya terkulai aneh, matanya terpejam. Tidak ada dada yang bergerak naik turun. Itu adalah Sengso. Dan ia sudah mati. Dia tadi masih baik-baik saja, teriak Bu Sulastri. Suaranya pecah antara marah dan sedih. Aku kasih makan jagung pilihan. Dia kokok dengan gagah. Lalu aku dengar suara seperti tercekik dari kandangnya.
Semua mata tertuju pada bangkai ayam yang malang. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada darah. Kematiannya tampak mendadak dan misterius. Siapa yang melakukan ini? Hardik Busulastri. Matanya menyapu setiap orang yang hadir. Pasti ada yang iri. Atau ada yang memberi makan racun. Suasana makin tegang. Para tetangga mulai bersungut-sungut, saling tuduh-menuduh dengan pandangan. Tak ada yang berani menjawab langsung tuduhan Busulastri. Dalam kegaduhan itu, pandangan salah seorang pembantu, seorang wanita muda bernama Siti, tiba-tiba tertumbuk pada sosok Joko yang setengah bersembunyi di balik pohon pisang. Matanya membesar. "Bu, ada orang di sana," teriak Siti, menunjuk langsung ke arah Joko. Segera, semua kepala menoleh. 20 pasang mata menatapnya dengan kecurigaan yang tiba-tiba menyala. Joko merasa darahnya membeku. Ia ingin lari, tetapi kakinya seperti tertanam. Rasa takutnya yang lama terhadap otoritas dan orang banyak membuatnya lumpuh. Busulastri berbalik. Wajahnya yang tadinya pucat kini memerah karena emosi. Ia melangkah mendekat, melewati batas pagar pekarangannya, dan berhenti beberapa langkah dari Joko. Matanya, tajam dan penuh penghakiman, menatap Joko dari ujung kepala sampai ujung kaki, baju lusuh, celana compang-camping, tubuh kurus yang penuh debu dan bekas luka. "Kamu," desis Busulastri. Suaranya rendah tapi menusuk. "Joko, si pengumpul kayu. Apa yang kau lakukan di sini?" "Mengintip." Saya hanya lewat, Bu," jawab Joko, suaranya serak. Dengar suara ribut. "Lewat? Dari hutan langsung ke belakang rumahku." Busulastri mendongkol. "Kau pikir aku bodoh? Kau sering lewat sini, mengamati. Apa kau mengincar ayam-ayamku? Atau..." Ia menatap bangkai Sengso, lalu kembali ke Joko. Sebuah pemikiran liar muncul di kepalanya, didorong kesedihan dan kemarahan yang buta. "Kau yang melakukan ini pada Sengso? Kau beri makan sesuatu? Kau santet dia?" Tuduhan itu begitu kejam dan tak berdasar, membuat Joko terengah. "Tidak, Bu. Sumpah, tidak. Saya cuma lihat ayamnya dari jauh saja. Saya tidak pernah dekat." Tapi logika sudah tenggelam dalam lautan emosi Busulastri. Di matanya, Joko adalah sosok yang sempurna untuk disalahkan. Orang asing, meski satu desa, miskin, penyendiri, dan selalu berkeliaran di pinggiran. Sosok yang tidak punya tempat, yang mudah dijadikan kambing hitam. "Bohong," bentak Busulastri. "Kau pasti iri melihat aku punya sesuatu yang berharga. Kau yang tidak punya apa-apa ingin merusak kebahagiaan orang lain. Lihat dirimu. Kotor, miskin, tidak berguna. Hanya bisa mengumpulkan kayu bakar seperti orang primitif." Setiap kata seperti cambuk yang menyayat kulit Joko. Rasa malu yang dalam, yang selalu ia pendam, kini disiram dengan air keras dan dipertontonkan di depan umum. Wajahnya membara. Tetangga-tetangga yang mendengar hanya diam, ada yang menggeleng, ada yang berbisik-bisik. Tidak ada yang membelanya. "Kau pikir dengan hidup sepertimu, kau boleh merusak milik orang?" lanjut Busulastri. Air matanya kini meluap, bercampur dengan amarah. Sengso adalah satu-satunya yang... Suaranya tercekat. Ia tidak bisa melanjutkan. Kehilangan ayam itu bagai kehilangan sebuah penghiburan, sebuah cahaya dalam kesendiriannya yang juga ia rasakan, meski di balik tembok kekayaan. Joko berdiri diam, menelan setiap hinaan. Perlawanan? Untuk apa? Ia tidak punya kuasa. Yang ia inginkan hanya ini segera berakhir. Biarlah dimarahi, nanti juga mereka akan bosan dan pergi. Tapi Busulastri tidak selesai. Rasa sakitnya butuh sebuah penyaliran, sebuah pengorbanan. Dan mata berkabutnya jatuh pada ikatan tali ijuk yang masih tersampir di bahu Joko, dan golok tumpul di pinggangnya. "Kau bawa golok?" teriaknya tiba-tiba, seolah menemukan bukti. "Untuk apa? Untuk menyakiti makhluk tak berdosa? Kau monster. Kau pembunuh." "Saya pakai ini buat motong kayu, Bu," bantah Joko dengan putus asa, menarik golok dari sarungnya yang sederhana. "Ini tumpul, lihat, tidak bisa bunuh ayam." Tapi penjelasan itu sia-sia. Narasi telah terbentuk di benak Busulastri dan sebagian warga. Si miskin yang iri hati, membunuh hewan kesayangan si kaya. Itu cerita yang mudah dicerna, yang masuk akal dalam kesederhanaan mereka yang penuh prasangka. Busulastri menggigit bibirnya, melihat wajah Joko yang ketakutan dan tak berdaya, lalu melihat bangkai Sengso yang tak bernyawa.
Sebuah ide gila, yang lahir dari kombinasi kesedihan yang mendalam, kemarahan yang meluap, dan mungkin, sebuah keputusasaan tersembunyi akan kesepiannya sendiri, muncul di benaknya. Ia ingin melihat si pengumpul kayu yang tidak berguna ini menderita lebih dalam. Ia ingin memberinya pelajaran yang tak akan pernah dilupakan. Kau bilang kau tidak bersalah, kata Bu Sulastri. Suaranya tiba-tiba jadi lebih tenang, tapi berbahaya. Kau bilang kau cuma orang miskin yang tak punya apa-apa? Baiklah. Ia berjalan mendekati bangkai Sengso, mengangkat tubuh ayam yang sudah lemas itu dengan lembut, lalu melemparkannya ke depan kaki Joko. Boom! Suara kecil yang dramatis. Jika kau memang tidak bersalah, dan jika kau ingin membuktikan bahwa kau bukan hanya sampah masyarakat yang tidak berguna, kata Bu Sulastri, menatap Joko dengan sorot mata menantang. Hidupkan dia. Suasana hening seketika. Angin sepau-sepau pun seolah berhenti. Semua orang, termasuk Joko, hanya bisa menatap Bu Sulastri dengan wajah tak percaya. Apa? Gumam Joko. Hidupkan Sengso, ulang Bu Sulastri, suaranya mengeras. Kau punya 10 menit. Jika dalam 10 menit kau bisa membuat ayamku bernafas lagi, berkokok lagi, maka aku akan akui kau tidak bersalah. Lebih dari itu. Ia membuat jeda dramatis, memastikan setiap telinga mendengar. Aku, Sulastri, janda anak satu yang punya warisan ini, akan menikahimu. Dentuman kata-kata itu lebih mengguncang daripada semua hinaan tadi. Para tetangga tersentak, mulut menganga. Siti si pembantu menjerit kecil. Joko merasa bumi di bawah kakinya berputar. Nikah? Dengan Bu Sulastri? Itu bukan imbalan, itu lelucon kejam. Itu kutukan. Tapi jika kau gagal, lanjut Bu Sulastri, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang sinis, kau harus mengakui di depan semua orang bahwa kau adalah pembunuh, perusak, dan kau akan pergi dari desa ini untuk selamanya. Tidak boleh kembali. Tidak boleh lagi mengotori tanah Karanganyar dengan kehadiranmu. Tantangan itu menggantung di udara panas siang itu. Tidak masuk akal. Mustahil. Tapi diucapkan dengan sungguh-sungguh oleh seseorang yang memiliki kuasa dan kedudukan. Joko menatap bangkai ayam di kakinya, lalu menatap kerumunan orang-orang yang kini memandangnya dengan campuran rasa kasihan, penghinaan, dan keingintahuan yang menyala-nyala. Ia terjebak. Di satu sisi adalah pengusiran pasti dari satu-satunya tempat yang ia kenal sebagai rumah. Di sisi lain adalah sebuah tawaran yang gila dan tidak diinginkan, tapi seolah memberikan jalan keluar. Jantungnya berdebar kencang, membombardir tulang-tulang rusuknya yang kurus. Panas matahari terasa semakin menyengat, membakar kulitnya yang terbuka. 10 menit. Waktu yang singkat untuk mengubah segalanya. Atau untuk menghancurkan segalanya. Ia menunduk, melihat mata Sengso yang sudah sayu tertutup. Napasnya, untuk pertama kalinya sejak ributan dimulai, menjadi berat. Tantangan yang mengubah hidupnya telah dilemparkan. Dan detik pertama dari 10 menit itu pun mulai berjalan. Diam itu seperti benda hidup yang menyesakkan napas. Selama beberapa detik yang terasa abadi, tak ada suara apapun selain dengung lalat hijau yang mulai berani mendekati bangkai Sengso. Semua mata, yang penuh prasangka, yang penasaran, yang bersemangat melihat penderitaan, terpaku pada sosok kurus yang berdiri kaku di tengah lingkaran tak kasat mata itu. Joko merasa dirinya mengecil, menyusut menjadi titik yang terpampang di bawah terik dan sorotan tajam. Kata-kata Bu Sulastri masih bergema di telinganya. Aku akan menikahimu. Itu bukan kalimat, itu badai yang menghancurkan seluruh realitasnya. Yang pertama memecah keheningan adalah suara tertahan, lalu berubah menjadi cekikan tawa. Itu berasal dari seorang lelaki paruh baya, Pak Dul, tetangga yang dikenal suka mengolok-olok. Menika ahai? Ujarnya sambil memeluk perutnya, meski tawanya terdengar dipaksakan dan gugup. Bu Sulastri, bercanda macam apa ini? Dengan si Joko. Tawa itu bagai pemantik. Suara-suara lain mulai bermunculan, saling tindih, membangun keriuhan baru yang penuh keraguan dan ketidakpercayaan. Hidupin ayam mati? Itu kan mustahil. Ini bukan main-main, Bu. Maksud ibu apa sebenarnya? Joko aja kayaknya belum mandi seminggu, mau dinikahkan. 10 menit? 20 menit pun juga nggak bisa. Tapi di tengah keriuhan itu, Bu Sulastri berdiri tegak. Air mata di pipinya sudah kering, digantikan oleh sebuah ekspresi batu, keras, dingin, dan penuh tekad gila. Ia telah melontarkan tantangan di puncak emosi, dan sekarang, di hadapan reaksi publik, gengsi membuatnya harus mempertahankannya. Janji itu,
Yang awalnya mungkin sekadar ledakan kemarahan untuk mempermalukan Joko lebih dalam, kini menjadi ujian kredibilitasnya sendiri di depan warga. Aku tidak main-main, serunya. Suaranya menembus keriuhan. Setiap kata-kataku serius. Ini di depan kalian semua sebagai saksi. Joko punya 10 menit, mulai dari sekarang. Ia melirik ke arloji emas kecil yang diikatkan pada kebayanya. Jika Sengso hidup, aku akan memenuhi janjiku. Jika gagal, dia lenyap dari desa ini. Pilihannya sederhana. Sorot matanya kini beralih ke Joko, menantang, mengejek. Nah, tukang kayu. Apa kau hanya bisa diam? Atau kau sudah mengakui kekalahan dan bersedia pergi dengan malu? Tantangan itu seperti cambuk. Rasa takut Joko yang membeku perlahan mencair, digantikan oleh dorongan naluri bertahan hidup yang primitif. Pergi dari desa? Ia tidak punya kemana. Karanganyar, meski keras, adalah satu-satunya dunia yang ia kenal. Hutannya memberinya kayu, mata airnya memberinya minum, warung-warungnya, meski dengan recehan, memberinya makan. Menjadi gelandangan di tempat asing? Itu lebih menakutkan daripada hantu. Dan pernikahan? Pikirannya menolak untuk memproses hal itu. Itu terlalu abstrak, terlalu mengada-ada. Yang konkret adalah ancaman kehilangan tempat tinggal. Itulah yang memaksanya bergerak. Dengan gerakan kaku, ia berjongkit. Bau anyir bangkai ayam segar memenuhi hidungnya. Ia menatap Sengso. Ayam jago yang kemarin masih gagah itu kini lemas. Bulu-bulu indahnya sudah tidak lagi tertata rapi. Ia raba tubuhnya. Masih hangat, tapi sudah kaku. Matanya menatap kosong ke langit. 10 menit. Tidak mungkin. Tapi ia harus melakukan sesuatu. Saya butuh air, ucap Joko, suaranya parau. Itu satu-satunya hal yang terpikir. Air? Sergah Bu Sulastri sinis. Kau mau memandikannya untuk penguburan? Tapi Siti, pembantu muda itu, tergerak oleh rasa kasihan atau mungkin keingintahuan. Tanpa menunggu perintah, ia berlari ke dalam rumah dan kembali dengan sebuah basi kecil berisi air jernih. Ia letakkan di dekat Joko dengan pandangan takut-takut pada majikannya. Joko mengangguk singkat pada Siti, lalu mencelupkan tangannya ke air. Dinginnya menyentak sarafnya. Ia percikan air itu ke muka Sengso, membersihkan debu dari paruh dan matanya. Tindakan itu terlihat sia-sia, seperti upaya terakhir yang naif. Beberapa penonton menggeleng. 5 menit sudah lewat. Joko, seru Pak Dul, menjadi komentator yang tidak diundang. Cepatlah, Bu Sulastri sudah janda lama, siapa tahu ini jodohnya. Tawa kecil menyebar, tapi cepat padam. Situasinya terlalu aneh untuk sekadar jadi bahan lelucon. Joko mengabaikannya. Pikirannya bekerja cepat, melampaui kepanikan. Ia ingat sesuatu. Dulu, ketika masih kecil dan kadang ikut ayahnya ke sawah, ia pernah melihat ayam mereka pingsan kepanasan. Ayahnya mengambilnya, meletakkannya di tempat teduh, dan memijatnya, atau membuka paruhnya dan memberinya angin. Ingatannya samar. Tapi itu satu-satunya petunjuk. Dengan tangan yang gemetar, ia mencoba membuka paruh Sengso yang terkunci. Kaku. Ia butuh lebih banyak tenaga. Menggunakan kedua ibu jarinya, ia mencungkil perlahan. Beberapa penonton mendengus. Ada yang bilang ia sedang menyiksa bangkai. Apa yang kau lakukan? Tanya Bu Sulastri. Suaranya bergetar. Melihat tubuh Sengso dipegang-pegang dengan kasar oleh tangan Joko yang kotor menyakitkan hatinya. Tapi rasa penasaran dan sisa harapan gila membuatnya diam. Akhirnya, paruh itu terbuka sedikit. Joko melihat ke dalam. Tidak ada yang tersangkut. Bukan mati karena tercekik makanan. Ia letakkan ayam itu di pangkuannya, dalam posisi telentang. Lalu, dengan telapak tangannya yang kasar, ia mulai menekan-nekan dada ayam itu dengan ritme tertentu. 1, 2, 3. Ia tidak tahu hitungan yang benar. Ia hanya meniru apa yang pernah ia lihat dari seorang mantri hewan yang sedang menolong anak kambing saat ia masih kecil. Dia kayak mantri hewan palsu, bisik seseorang. Buang-buang waktu saja. Keringat mengucur deras dari pelipis Joko, menetes ke bulu Sengso. Waktunya menyusut dengan cepat. Ia bisa merasakan pandangan-pandangan itu membakar kulitnya. Pandangan skeptis Bu Sulastri, pandangan menghina Pak Dul, pandangan penuh harap Siti, seolah-olah ia bisa melakukan keajaiban, dan puluhan pandangan lain yang hanya menunggu kegagalannya sebagai tontonan. Lalu, tiba-tiba, sebuah ingatan yang lebih jelas menghantamnya. Ibunya,
Ketika ia masih sangat kecil dan sesak napas karena pilek berat, ibunya duduk di sampingnya, meletakkan mulutnya dekat mulut Joko, dan meniup, memberi napas. Joko tidak yakin itu benar atau hanya mimpi. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia mengangkat tubuh Sengso, menempelkan mulutnya yang kecil ke paruh ayam yang terbuka sebagian. Ia tarik napas dalam, lalu tiupkan ke dalam paruh itu. Ia rasakan dada ayam itu sedikit mengembang. Ia tiup lagi. Dan lagi. Astaga! Dia cium bangkai ayam, teriak seorang perempuan, jijik. Dasar orang gila. Miskin, kotor, sekarang jadi sinting pula. Cemoohan itu menderu, tapi Joko sudah memasuki zona lain. Dunia sekitarnya menghilang. Hanya ada ayam di tangannya, napas dari paru-parunya, dan hitungan detak jantungnya sendiri yang keras di telinga. Tiup. Tekan dada. Tiup. Tekan dada. Ia ulangi pola itu, dengan sebuah fokus yang belum pernah ia miliki seumur hidup. Bu Sulastri, yang tadinya penuh cemooh, kini dia memperhatikan. Ekspresi sinisnya perlahan luruh, digantikan oleh sebuah keanehan. Ia melihat konsentrasi di wajah Joko yang biasanya kosong. Ia melihat usaha keras itu, naif, konyol, tapi tulus. Tidak ada akal bulus di sana, hanya sebuah keputusasaan untuk bertahan. Untuk pertama kalinya, ia melihat Joko bukan sebagai simbol kemiskinan dan ketidakbergunaan, tapi sebagai manusia yang sedang berjuang mati-matian. Perasaan aneh menggelitik hatinya, bercampur dengan rasa bersalah yang mulai merayap. 1 menit lagi, Joko, teriak Pak Dul, kini dengan nada lebih serius. Pertunjukan ini mencapai klimaks. Joko tidak mendengar. Ia terus meniup dan menekan. Tangannya pegal, napasnya sendiri sudah terengah-engah. Kepalanya pusing. Dalam keputusasaan terakhir, ia pegang leher Sengso dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menekan dada, dan ia menggoyang-goyangkan tubuh ayam itu dengan lembut, seolah-olah ingin membangunkannya dari tidur. Cukup, hardik Bu Sulastri tiba-tiba, suaranya pecah. Cukup, Joko. Ini sudah. Tapi sebelum kalimatnya selesai, sebuah keajaiban, atau kebetulan yang mustahil, terjadi. Kaki Sengso yang terkulai tiba-tiba kedutan. Sangat halus. Hampir tak terlihat. Joko berhenti, napas tertahan. Ia yakin ia hanya berhalusinasi. Lalu, kedutan itu terjadi lagi. Lebih kuat. Diikuti oleh sebuah tarikan napas kecil, sebuah getaran di dada ayam itu yang jelas-jelas terasa di tangannya. Para penonton yang terdekat, termasuk Siti dan Bu Sulastri, menyempitkan matanya, mendekat. Dia bergerak, bisik Siti, tak percaya. Joko meletakkan telinganya dekat dada ayam. Lalu, ia mendengarnya. Sebuah suara sangat lemah, seperti gelembung udara yang pecah, lalu diikuti oleh denyut jantung. Duk, duk. Lambat, tapi ada. Dia hidup, gumam Joko. Suaranya hampir tak terdengar. Dia bernapas. Ia taruh Sengso dengan sangat hati-hati di tanah. Semua orang terdiam, membungkuk, menatap. Mata ayam itu masih terpejam, tapi kelopaknya berkedut. Paruhnya terbuka sedikit, dan dari dalamnya keluar suara napas yang tersengal-sengal, kecil. Lalu, salah satu sayapnya berkibar lemah, menepuk tanah sekali. Itu bukan ayam yang sehat dan gagah. Itu ayam yang baru saja kembali dari ambang kematian, lemah dan linglung. Tapi satu hal yang tak terbantahkan, Sengso hidup. Hening yang melanda kali ini berbeda. Bukan hening kebingungan atau penghinaan, melainkan hening ketakjuban yang terpana. Mulut-mulut terbuka. Mata membelalak. Pak Dul seperti melihat hantu. Bahkan lalat-lalat hijau itu seakan menjauh. Bu Sulastri terhuyung selangkah ke belakang, tangannya menutup mulutnya. Wajahnya yang tegas itu runtuh, menunjukkan kerapuhan seorang perempuan yang baru saja menyaksikan sesuatu di luar nalar. Matanya bergerak dari Sengso yang mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan lebih jelas, kaki mulai mencengkeram tanah lemah, lalu ke Joko yang masih berlutut, tubuhnya basah kuyup oleh keringat dan kelelahan. Wajahnya tercoreng tanah dan debu. Janjinya. Janji yang ia ucapkan di puncak amarah dan kesombongan. Janji untuk menikah. Itu kini menggantung di antara mereka. Nyata, berat, dan tak terelakkan. Dia menang. Joko, si pengumpul kayu yang tak berguna, telah melakukan hal mustahil. Dan Bu Sulastri, dengan segala kekayaan dan gengsinya, terperangkap dalam kata-katanya sendiri. Wajahnya memerah, lalu pucat. Perasaan campur aduk, syukur karena Sengso hidup, kekagetan pada Joko,
kepanikan pada konsekuensi janjinya, dan malu yang mendalam, membuatnya terdiam 1000 bahasa. Joko sendiri baru menyadari apa yang terjadi. Ia menatap Sengso yang perlahan mencoba mengangkat kepalanya, lalu menatap Bu Sulastri yang tampak seperti orang yang baru disadarkan dari pingsan. Kemenangan ini terasa pahit, kosong, dan menakutkan. Ia tidak ingin menikah. Ia hanya ingin tidak diusir. Tapi sekarang, sebuah jalan yang lebih gelap dan lebih rumit terbuka di depannya. Dia berhasil, gumam seseorang dari kerumunan, memecah kesunyian. Suara itu penuh rasa takjub dan ketidakpercayaan. Bu Sulastri menarik napas dalam, berusaha mengumpulkan sisa-sisa wibawa yang berserakan. Ia menatap Joko, lalu ke warga yang mulai bersuara riuh, berdebat, ada yang memuji, ada yang masih menyaksikan keajaiban itu. "Diam," serunya, dan keriuhan itu mereda. Suaranya bergetar, tapi tegas. "Kalian semua telah menyaksikan. Joko berhasil. Sengso hidup." Ia berhenti, menelan ludah. Kata-kata selanjutnya adalah yang terberat yang pernah ia ucapkan. "Maka, aku akan menepati janjiku." Suara Bu Sulastri, "Aku akan menepati janjiku," menggantung di udara panas, berbaur dengan dengung lalat dan desisan napas yang tertahan dari kerumunan. Kalimat itu bukan pernyataan, melainkan sebuah pintu gerbang besar yang baru saja terbuka dengan bunyi menggeram, menampilkan lorong gelap yang tak seorang pun, termasuk yang mengucapkannya, tahu ujungnya. Bagi Joko, kata-kata itu nyaris tak terdengar. Dunianya masih menyempit hanya pada apa yang ada di pangkuannya, kehangatan yang pelan-pelan kembali, denyut lemah di bawah bulu-bulu yang mulai terasa hidup. Namun, perhatian kerumunan sudah bergeser. Dari keajaiban yang hampir mustahil itu, mereka kini menatap dua orang yang terhubung oleh sebuah ikatan gila. Pandangan mereka bolak-balik antara Joko yang berlutut kotor dan Bu Sulastri yang berdiri tegang, wajahnya pucat bagai patung lilin. Tapi ini tidak mungkin hanya dengan tiupan, protes Pak Dul, mencoba mencari logika di tengah kekacauan yang ia saksikan. "Pasti ayamnya cuma pingsan. Mati suri." Beberapa orang mengangguk, lega dengan penjelasan yang lebih masuk akal itu. "Iya, Bu. Mungkin Sengso cuma kena panas atau tersedak. Kebetulan aja dia sadar pas dipegang-pegang Joko." Penjelasan itu menawarkan pelipur, baik bagi mereka yang takut pada hal gaib maupun bagi Bu Sulastri yang mungkin bisa mencari celah untuk membatalkan janjinya. Tapi Bu Sulastri sendiri ragu. Ia melihat sendiri kaku mayat di tubuh Sengso tadi, dan kehangatan yang perlahan hilang. Ia bukan ahli, tapi nalurinya berkata itu lebih dari sekadar pingsan. Dan yang terpenting, semua orang telah mendengar dan melihat tantangannya. Membatalkan janji sekarang hanya akan membuatnya dianggap sebagai pengingkar sumpah, sebuah noda yang lebih besar bagi gengsinya daripada menikahi si miskin. "Pingsan atau tidak, yang jelas sekarang dia hidup," kata Bu Sulastri dengan suara datar, mencoba mengendalikan situasi. "Dan tantanganku adalah menghidupkan." Joko telah membuat Sengso kembali bernapas dan bergerak. Syaratnya terpenuhi. Ia memandang Joko yang masih asyik memantau ayam itu. "Bawa dia ke kandang yang teduh. Beri dia air minum." Perintah itu ditujukan kepada Siti, yang segera melompat dan dengan hati-hati mengangkat Sengso dari pangkuan Joko. Ayam itu mengeluarkan suara, krok, yang lemah. Kontak itu terputus, dan Joko baru tersadar dari konsentrasinya. Ia melihat tangannya yang kosong, lalu menatap sekeliling. Rasa lelah yang tertahan tiba-tiba menggumpal di seluruh sendinya. Lututnya bergetar saat ia mencoba berdiri. "Kamu," kata Bu Sulastri, menatapnya. Sorot matanya kini tak lagi penuh kebencian, tetapi penuh kelelahan, kebingungan, dan sesuatu yang mirip rasa hormat yang dipaksakan. "Masuk ke rumah. Kita perlu bicara." "Bicara? Berdua? Di dalam?" gumam seorang tetangga perempuan, matanya berbinar penuh gosip. Joko ragu. Rumah Bu Sulastri adalah benteng yang tak pernah ia masuki. Itu adalah simbol dari segala yang bukan dirinya, kemapanan, kebersihan, keteraturan. Tapi tubuhnya bergerak sendiri, mengikuti perintah dari sosok yang otoritasnya tak terbantahkan saat itu. Dengan langkah gontai, ia mengikuti Bu Sulastri yang sudah berbalik dan berjalan kaku menuju teras rumahnya. Saat ia melintasi pagar tanaman, ia bisa merasakan puluhan pasang mata membakar punggungnya. Bisik-bisik sudah mulai, seperti angin yang mendahului badai. Apa yang akan terjadi? Masa ia benar-benar dinikahkan? Dasar Joko beruntung. Bukan beruntung, dapat beban kali. Pintu kayu jati besar ditutup oleh Bu Sulastri,
memutus Joko dari dunia luar dan memasukkannya ke dalam dunia lain. Ruang tamu itu terasa dingin, sejuk oleh sirkulasi udara yang baik dan dinding yang tebal. Lantainya dari marmer mengilat, membuat sepatu bot Joko yang penuh lumpur dan sobekan merasa bersalah. Ada lukisan pemandangan, lemari kaca berisi piring-piring keramik halus, dan sofa yang terlihat empuk. Bau pengharum ruangan dan lantai yang disemir menyengat hidung Joko yang terbiasa dengan bau tanah dan kayu basah. "Duduk," kata Bu Sulastri, menunjuk sebuah kursi kayu di dekat pintu, jauh dari sofa utama. Kursi itu mungkin untuk tamu yang tidak dianggap penting atau bagi pembantu. Joko patuh, duduk di ujungnya, tubuhnya kaku. Bu Sulastri sendiri tidak duduk. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, tangan terkepal di depan dada. Kesendirian mereka di dalam ruangan ini justru membuat ketegangan semakin terasa. Di luar, ia bisa berpura-pura tegas di depan orang banyak. Di dalam, hanya ada mereka berdua dan kenyataan mengerikan dari sebuah janji yang terlanjur diucapkan. "Apa yang kau lakukan tadi?" tanyanya tiba-tiba, berhenti berjalan dan menatap Joko. Joko mengangkat bahu, mata menunduk. "Saya tidak tahu, Bu. Coba-coba saja. Ingat lihat ayah dulu. Coba-coba." Bu Sulastri mendecak, tapi lebih pada keheranan daripada kemarahan. "Dengan coba-coba kau bisa membalikan takdir? Kau yakin tidak punya ilmu tertentu?" Suaranya rendah, mengandung sedikit ketakutan. Ilmu hitam masih menjadi bagian dari kepercayaan desa. Joko menggeleng kuat-kuat. "Tidak, Bu. Sumpah. Saya cuma tidak mau diusir." Jawaban itu sederhana, jujur, dan menyentuh sesuatu dalam diri Bu Sulastri. Ia melihat lagi wajah pemuda di depannya. Wajah yang tulus, polos, dan penuh kelelahan. Bukan wajah penipu atau dukun. Ia menarik napas panjang. "Janjiku itu," ia mulai, lalu berhenti. Mengatakannya sekali di luar tadi sudah sulit. Mengulanginya di dalam, dengan tenang, terasa lebih mustahil. "Janjiku itu diucapkan dalam kemarahan. Tapi aku adalah Sulastri, anak orang terpandang di desa ini, janda almarhum Pak Haryono. Aku tidak bisa mengingkari kata-kataku di depan umum." Joko diam. Ia tak tahu harus berkata apa. Baginya, pernikahan adalah konsep asing seperti pergi ke kota besar. "Tapi," lanjut Bu Sulastri, suaranya mencari-cari jalan tengah. "Kau lihat sendiri. Kau dan aku, kita berbeda langit dan bumi. Kau hidup di gubuk, aku di rumah ini. Kau pencari kayu, aku." Ia tidak menyelesaikan, tapi gestur tangannya yang merentang menunjukkan kekayaannya. "Pernikahan seperti apa yang bisa kita jalani? Orang akan tertawa. Hidup kita akan sengsara." "Lalu, Bu mau apa?" tanya Joko pelan. "Saya juga tidak mau nikah, Bu," katanya polos, tanpa maksud menghina. Kalimat itu justru menyakiti hati Bu Sulastri. Ditolak oleh si pengumpul kayu? Tapi ia cepat menyadari itu adalah kenyataan. "Aku punya usul," katanya, mencoba terdengar bijaksana. "Kita tidak perlu benar-benar menikah seperti suami istri. Tapi secara lahiriah, kita penuhi janji itu agar namaku tidak tercoreng. Kau bisa tinggal di sini. Bukan sebagai suami, tapi sebagai orang kepercayaan. Kau urus pekarangan, kebun, ayam-ayam. Kau tidak lagi jadi pengumpul kayu. Kau akan dapat makan, pakaian, tempat tinggal yang layak. Itu lebih baik bagimu, bukan?" Tawaran itu terdengar masuk akal. Sebuah jalan keluar yang mempertahankan muka kedua belah pihak. Joko akan naik status dari pengumpul kayu liar menjadi orang kepercayaan di rumah orang kaya. Ia akan terbebas dari kelaparan dan ketidakpastian. Tapi sesuatu dalam diri Joko memberontak. Ia melihat sekeliling rumah mewah ini. Dingin, kaku, teratur. Ia membayangkan dirinya tinggal di sini, makan dari belas kasihan, menjalankan perintah, hidup dalam bayang-bayang Bu Sulastri dan cemoohan tersembunyi pelayan-pelayannya. Ia mungkin akan punya perut kenyang, tapi jiwanya akan terpenjara. Setidaknya di gubuknya, ia merdeka. Kemerdekaan yang miskin dan sengsara, tapi kemerdekaan. Ia mulai, suaranya lirih. "Saya terbiasa sendiri, Bu. Di gubuk. Saya tidak pantas di rumah besar seperti ini." "Tidak pantas." Bu Sulastri mendekat, sedikit tersinggung. "Aku yang menawarkan. Ini kesempatanmu mengubah hidup." "Hidup saya memang susah," kata Joko,
dengan ketenangan yang mengejutkan dirinya sendiri. Tapi itu hidup saya. Saya tidak mau jadi beban atau jadi lelucon di rumah ibu. Jadi kau menolak? Suara Bu Sulastri meninggi. Kau lebih memilih kembali ke gubuk riapmu, mengumpulkan kayu, daripada tinggal di sini dengan segala kenyamanan. Saya hanya tidak mau dinikahi, Bu, jawab Joko. Janji ibu sudah saya dengar. Tapi kalau ibu juga tidak mau, kenapa kita paksa? Kata orang, sumpah diucapkan dalam kemarahan tidak mengikat. Ia mengutip peribahasa yang pernah ia dengar di warung kopi. Bu Sulastri terperangah. Pemuda tak berpendidikan ini justru memberikan jalan pulang yang paling elegan, menganggap sumpah itu tidak sah karena diucapkan dalam kondisi emosi tak terkendali. Itu bisa menjadi tameng bagi keduanya. Tapi ego Bu Sulastri yang terluka masih meronta. Lalu bagaimana dengan semua orang di luar? Mereka sudah mendengar. Mereka akan menganggapku pengecut, pengingkar janji. Mereka juga lihat ibu marah besar tadi, balas Joko. Mereka paham. Dan ia mencari kata-kata. Mereka lebih suka cerita tentang ayam yang hidup kembali daripada cerita tentang pernikahan aneh. Besok, mereka akan lupa soal nikah, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana Sengso bangkit dari mati. Kebijaksanaan sederhana Joko itu seperti tamparan halus. Bu Sulastri terdiam, memandanginya dengan pandangan baru. Ada ketajaman di balik sikap polosnya. Ada harga diri di balik kemiskinannya. Perasaan aneh kembali menggelitik. Rasa bersalah tadi kini bercampur dengan rasa kagum yang terpaksa. Jadi, usulmu, tanyanya. Saya kembali ke gubuk saya. Ibu urus Sengso. Kita bilang pada orang-orang bahwa karena janji itu diucapkan dalam kemarahan, dan karena saya tidak menginginkannya, maka janji itu batal. Tapi ibu tetap berterima kasih pada saya dengan cara ibu sendiri. Cara sendiri. Mungkin, sekarung beras. Atau beberapa ekor ayam betina, kata Joko, mata berbinar sedikit. Itu kekayaan nyata baginya. Bu Sulastri hampir tersenyum. Tawarannya begitu sederhana, begitu bersahaja, sehingga justru membuat proposal, orang kepercayaannya tadi terdengar rumit dan penuh kepalsuan. Ia menghela napas, rasa tegang di pundaknya perlahan mengendur. Baik, katanya akhirnya. Kau boleh pulang. Aku akan pikirkan bentuk terima kasihku. Tapi untuk hari ini, jangan dulu kemana-mana. Biar suasana luar mereda. Joko mengangguk, lalu berdiri. Ia merasa lega sekaligus aneh. Pertempuran telah usai, dan ia bisa kembali ke garis depan hidupnya yang sunyi. Tapi sesuatu telah berubah. Ia tidak lagi hanya si Joko pengumpul kayu yang tak terlihat. Ia adalah Joko yang menghidupkan ayam ajaib, yang menolak tawaran hidup enak dari Bu Sulastri. Itu akan mengubah cara orang memandangnya. Saat ia keluar dari rumah itu, menutup pintu marmer yang berat, semua mata di luar masih menunggu. Wajah-wajah penuh tanya. Ia hanya menunduk, berjalan cepat menyusur jalan setapak menuju gubuknya, meninggalkan bisik-bisik yang semakin menjadi-jadi di belakangnya. Bu Sulastri, dari balik jendela, melihatnya pergi. Ia melihat sosok kurus itu menghilang di balik pepohonan. Lalu, pandangannya jatuh ke kandang di mana Sengso, dengan bantuan Siti, sudah bisa berdiri goyah dan minum air. Sebuah keajaiban memang telah terjadi hari ini. Dan mungkin, bukan hanya bagi ayamnya. Jalan 10 menit dari rumah Bu Sulastri ke gubuknya terasa seperti perjalanan melewati lorong waktu. Udara panas yang sama, jalan setapak yang sama, semak belukar yang sama. Tapi segalanya terasa berbeda. Bukan alamnya yang berubah, tapi Joko sendiri. Ia bisa merasakan perbedaan itu di punggungnya, bukan dari beban kayu, tapi dari sorotan mata yang mengikutinya dari balik jendela, dari balik pagar, dari balik tumpukan kayu bakar. Bisik-bisik yang tadi hanya desir angin kini menjadi kata-kata yang nyaris terdengar, pecahan kalimat yang terlempar seperti batu kecil ke arahnya. Dia keluar sendirian. Katanya batal. Bu Sulastri malu. Kali. Sihir, pasti. Ia tidak menoleh. Ia berjalan cepat, tatapan lurus ke depan, fokus pada bayangan gubuknya di kejauhan yang mulai tampak. Hatinya berdebar campur aduk, lega karena bebas dari ancaman pernikahan dan pengusiran, gelisah karena kini ia menjadi pusat perhatian, dan kelelahan yang mendalam yang membuat otot-ototnya gemetar. Bau tanah, daun, dan kayu lapuk yang biasanya menenangkan kini terasa asing, seolah menanyai kepulangannya yang prematur. Saat sampai di depan gubuknya, ia berhenti, melihat pintu bambu yang setengah terbengkalai, atap ijuk yang berlumut.
Tempat ini tiba-tiba terlihat sangat kecil, sangat compang-camping, sangat miskin. Sebuah kontras yang tajam dengan rumah megah yang baru saja ia tinggalkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Joko merasakan sesuatu yang mirip malu akan tempat tinggalnya sendiri. Tapi rasa malu itu cepat digantikan oleh rasa aman yang akrab. Ini adalah ruangnya. Baunya, suaranya, kesunyiannya. Ia mendorong pintu, masuk, dan langsung rebahan di dipan bambunya. Tubuhnya terasa hampa, tapi pikirannya berputar cepat. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Bagaimana bisa seekor ayam yang jelas-jelas mati bisa hidup lagi? Apakah benar ia hanya pingsan? Joko menatap langit-langit gubuk yang gelap. Ia ingat sensasi di tangannya, kaku mayat yang perlahan melunak, dingin yang berubah jadi hangat, dan denyut yang muncul dari ketiadaan. Itu lebih dari sekadar pingsan. Ia merasakan kehidupan kembali mengalir, seperti air yang diserap oleh tanah kering. Tapi ia tidak melakukan apa-apa selain meniup dan memijat. Ataukah ada sesuatu dalam dirinya? Sesuatu yang tak ia ketahui? Pikirannya menolak. Ia hanya Joko, anak miskin yang tak punya apa-apa. Tak mungkin ada keajaiban dalam tubuhnya. Di sisi lain desa, di rumah Bu Sulastri, suasana perlahan berubah dari tegang menjadi riuh rendah. Sengso, setelah minum dan dirawat dengan hati-hati oleh Siti, menunjukkan pemulihan yang luar biasa cepat. Dalam waktu setengah jam, ia sudah bisa berdiri tegak, meski sedikit limbung. Paruhnya membuka dan menutup, mencoba berkokok, tapi hanya menghasilkan suara serak. Matanya yang tadi sayu kini kembali bersinar, meski masih ada sedikit kebingungan di sana. Ia mengibaskan bulu-bulunya yang indah, seolah membersihkan ingatan akan kematian. Bu Sulastri duduk di kursi kayu di teras, memandangi kandang khusus Sengso. Ekspresinya masih bingung. Rasa syukur karena ayam kesayangannya hidup bergulat dengan rasa kaget dan malu akan situasi yang ia ciptakan sendiri. Beberapa tetangga yang lebih dekat, terutama para ibu, berkumpul di halaman, mengantarkan makanan kecil atau sekadar ingin melihat langsung keajaiban dan mendengar cerita dari mulut Bu Sulastri sendiri. Benar-benar hidup lagi, Bu? Tanya Ibu Marni, penjual gorengan yang juga langganan Joko. Matanya berbinar penuh gosip. Langsung segar seperti itu. Tidak langsung, jawab Bu Sulastri, mencoba bersikap wajar. Masih lemah, tapi sudah bisa berdiri. Dan Joko, katanya mau dinikahkan. Ibu Marni tak bisa menahan diri. Bu Sulastri menarik napas. Inilah momen yang harus ia hadapi. Mengikuti saran Joko atau membuat narasi sendiri. Janji itu, ia mulai. Suara dikeraskan agar semua yang berkumpul mendengar. Diucapkan dalam keadaan marah yang tak terkendali. Aku kehilangan akal sehat karena sedih melihat Sengso mati. Joko sendiri, meski berhasil menolong, juga mengakui bahwa sumpah diucapkan dalam kemarahan tidaklah mengikat. Ia menolak tawaran itu. Menolak? Teriak beberapa orang tak percaya. Iya. Dia lebih memilih kembali ke kehidupannya. Dan aku menghormati keputusannya. Narasi itu cerdik. Bu Sulastri tetap tampak sebagai orang yang berpegang pada prinsip, ingin menepati janji, tapi juga bijaksana, menghormati pilihan Joko, dan pengakuan Joko sebagai pihak yang menolak, melindungi harga dirinya dari penolakan langsung. Selain itu, ia secara halus menegaskan bahwa keberhasilan Joko adalah menolong, bukan menghidupkan dari kematian, menggeser cerita dari ranah ajaib ke ranah pertolongan medis sederhana. Tapi itu kan tetap ajaib, Bu, celetuk seorang bapak. Ayam mati bisa hidup lagi. Kita tidak tahu pasti dia mati atau hanya pingsan, kata Bu Sulastri cepat. Tapi yang penting, sekarang dia baik-baik saja. Dan aku berhutang budi pada Joko. Aku akan memberikan imbalan yang pantas padanya, sebagai ucapan terima kasih. Pernyataan itu memuaskan sebagian orang. Mereka mendapatkan penjelasan yang masuk akal, pingsan, sekaligus drama penolakan Joko yang akan jadi bahan obrolan selama berhari-hari. Perhatian perlahan bergeser dari pernikahan gila ke keajaiban penyelamatan ayam dan sikap terpuji Bu Sulastri yang berterima kasih. Tapi tidak semua orang percaya. Di pinggiran kerumunan, Pak Dul dan beberapa lelaki lain masih mengomel. Pingsan? Ayam pingsan kok kaku dan dingin gitu? Joko itu pasti ada ilmunya. Sederhana-sederhana begitu, jangan-jangan. Atau barangkali Bu Sulastri sudah kepincut sama si Joko. Tapi malu ngaku, jadi buat-buat cerita. Tawa kecil menyebar, tapi diiringi pandangan sinis ke arah rumah Bu Sulastri. Sementara itu, di gubuknya,
Joko berusaha untuk kembali ke rutinitas. Ia mengambil beberapa potong kayu sisa dan menyusunnya di tungku, menyalakan api kecil untuk memasak nasi. Tapi tangannya gemetar. Pikirannya masih di tendangan lembut di dada ayam, di tatapan Bu Sulastri yang bercampur aduk, di teriakan orang banyak. Ia tidak lapar. Ia hanya ingin tidur, tapi mata tidak bisa terpejam. Saat senja mulai turun, meredupkan cahaya di celah-celah dinding bambu, terdengar langkah kaki mendekat. Bukan langkah biasa, tapi langkah hati-hati, seperti orang yang ragu. Joko, suara perempuan. Itu Siti. Joko membuka pintu. Siti berdiri di luar, membawa sebuah keranjang anyaman tertutup kain. Bu Sulastri menyuruh saya mengantarkan ini, katanya, tersenyum malu-malu. Sebagai ucapan terima kasih. Joko mengangguk, mengambil keranjang itu. Berat. Ada apa saja? Tanyanya. Beras, telur, gula, minyak, beberapa kaleng sarden, dan, Siti menurunkan suaranya, 2 ekor ayam betina muda dalam sangkar kecil. Kata Bu Sulastri, biar kau punya yang bisa dirawat, bisa bertelur nanti. Itu lebih dari sekadar, sedikit terima kasih. Itu adalah kekayaan yang bagi Joko setara dengan harta karun. Dengan ini, ia bisa makan dengan teratur selama berminggu-minggu, dan punya sumber telur sendiri. Dan ini, tambah Siti, mengeluarkan selembar uang kertas dari saku. Bu Sulastri bilang, untuk beli baju baru. Jangan bilang siapa-siapa. Joko tertegun. Uang itu jumlahnya mungkin sama dengan yang ia hasilkan dalam sebulan mencari kayu. Ia menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih. Tolong sampaikan pada Bu Sulastri. Siti mengangguk. Ia tak langsung pergi, melirik ke dalam gubuk yang gelap. Kau benar-benar hebat tadi, Joko. Semua orang heran. Saya cuma beruntung, jawab Joko singkat. Mungkin, kata Siti. Tapi matanya berkata lain. Ia seperti memandang orang yang berbeda. Nanti malam, Bu Sulastri bilang, akan ada beberapa orang yang mungkin datang menemuimu. Mereka penasaran. Maksudmu? Ada yang mungkin mau minta tolong. Ada yang cuma ingin lihat-lihat. Hati-hati saja. Dengan pesan samar itu, Siti berpamitan dan pergi. Joko membawa keranjang ke dalam, membukanya. Aroma beras dan telur segar memenuhi gubuk. Ia duduk di lantai tanah, menatap semua itu. Ini adalah perubahan nyata pertama dalam hidupnya sejak orang tuanya meninggal. Tapi ia merasa aneh. Seolah-olah semua ini dibayar dengan sesuatu. Dengan apa? Dengan keajaiban yang tak ia pahami? Dengan menjadi pusat perhatian yang tak ia inginkan? Malam benar-benar tiba. Joko sudah menyalakan lampu minyak tanah kecil. Ia sedang memberi makan ayam betina barunya di sangkar sementara di sudut gubuk, ketika langkah kaki kedua mendekat. Kali ini lebih berat, disertai batuk-batuk. Joko, ada di rumah? Suara paro Pak Warsim, tukang bakso langganannya. Ada, Pak. Silakan. Pak Warsim masuk, membawa bau kaldu dan bawang khas tukang bakso. Matanya melirik ke keranjang berisi barang-barang dari Bu Sulastri, lalu ke ayam betina. Wah, sudah dapat rejeki, rupanya. Iya, Pak. Bantuan dari Bu Sulastri. Pantas saja, ucap Pak Warsim duduk di bangku kayu. Kau memang layak dapat. Cerita tentang kau sudah menjalar kemana-mana. Bahkan sampai ke kampung sebelah. Joko diam. Ia tahu Pak Warsim bukan sekadar berkunjung. Begini, Joko, lanjut Pak Warsim, membungkuk mendekat. Anakku, si kecil Tono, punya anjing kesayangan. Kemarin tertabrak sepeda, kakinya patah dan semalaman tidak bangun-bangun, nafasnya lemah. Dokter hewan di pasar jauh, dan mahal. Apa kau mau menolong? Saya bayar, tidak besar, tapi... Joko merasa seperti ditampar. Orang datang padanya untuk meminta pertolongan hewan? Ia bukan dukun. Tapi ia melihat harapan di mata Pak Warsim. Dan ia teringat uang dan beras di keranjang itu. Apakah ini konsekuensinya? Saya bukan mantri hewan, Pak. Saya tidak tahu. Kau bisa hidupkan ayam yang mati, masa anjing yang masih hidup tidak bisa? Desak Pak Warsim. Ayam itu tidak mati, Pak. Hanya pingsan, jawab Joko, mengulang narasi Bu Sulastri. Pingsan atau mati, yang penting kau bisa bikin dia sadar. Tolonglah, Joko. Aku sudah seperti keluarga bagimu, kan? Sering beli kayu. Tekanan itu nyata.
Joko terpojok. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengangguk. Saya coba lihat saja, Pak. Tidak janji bisa. Wajah Pak Warsim berseri. Baik. Besok pagi aku jemput. Setelah Pak Warsim pergi, Joko merasa lelah yang lebih dalam. Ia baru saja membuka pintu yang mungkin tak bisa ditutup lagi. Sebelum ia sempat berpikir panjang, langkah kaki ketiga, keempat, datang. Seorang ibu muda yang anak kucingnya sakit, seorang bapak yang ayam jagonya lesu, bahkan seorang tetangga yang datang hanya ingin bersalam dengan harapan berkah. Joko menerima mereka dengan rasa tidak karuan, menjelaskan berulang bahwa ia tidak punya ilmu, hanya beruntung, dan menolak permintaan yang tidak masuk akal dengan halus. Malam itu, untuk pertama kalinya, gubuk Joko ramai dikunjungi orang. Bukan untuk membeli kayu, tapi untuk memandanginya, meminta sesuatu darinya. Saat orang terakhir pergi, Joko mematikan lampu dan berbaring di depannya. Kegelapan yang biasanya menenangkan kini terasa dipenuhi oleh bayang-bayang harapan dan tuntutan orang lain. Ia menatap langit-langit. Kehidupan yang kembali hari ini bukan hanya kehidupan Sengso, tetapi juga kehidupan Joko yang lama, yang sunyi dan tak terlihat, telah berakhir. Sebuah kehidupan baru, yang penuh dengan sorotan, harapan, tuntutan, dan misteri tentang dirinya sendiri, telah dimulai. Dan ia tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Ia merindukan kesunyiannya yang dulu, tapi di sudut hati, ada benih kecil rasa bangga dan arti yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia, Joko si pengumpul kayu, kini berarti bagi orang lain. Itu adalah perasaan yang manis sekaligus menakutkan. Pagi di gubuk Joko tidak lagi diawali dengan kesunyian. Ia dibangunkan oleh kotek-kotek riang 2 ekor ayam betina muda pemberian Bu Sulastri, yang sudah ia pindahkan ke kandang darurat di samping gubuk. Suara itu asing, tapi menyenangkan. Sebuah tanda kehidupan baru. Namun, tak lama setelah ia membuka pintu, menguap menatap kabut pagi, ketenangan itu pecah. Pak Warsim sudah datang, wajahnya cemas membawa sebuah keranjang tertutup kain di mana terdengar napas tersengal-sengal. Joko, ini dia si guguk, kata Pak Warsim, membuka kain itu. Seekor anjing kampung jenis biasa, masih muda, terbaring lemah. Kaki belakangnya bengkak dan berbentuk aneh, matanya setengah terpejam, lidah menjulur pelan. Napasnya berbunyi, ngik-ngik, yang menyayat hati. Joko merasa jantungnya berdetak kencang. Ia bukan penyelamat hewan. Tapi tatapan penuh harap Pak Warsim dan tanggung jawab samar-samar yang kini ia rasakan, sebagai orang yang bisa menolong, memaksanya bertindak. Saya cuma akan lihat, Pak, ucapnya lagi, berjongkit di samping keranjang. Ia ingat apa yang ia lakukan pada Sengso, memeriksa, memberi napas buatan, memijat. Dengan hati-hati, ia meraba tubuh guguk. Anjing itu merintih lemah. Kaki yang patah jelas perlu penanganan ahli, tapi yang membuat Joko khawatir adalah kelemahan dan napasnya yang tersengal. Mungkin ada cedera dalam, atau syok. Ia meminta air hangat dan kain bersih. Tanpa banyak berpikir, ia mulai membersihkan kotoran di sekitar mata dan mulut guguk, lalu dengan lembut memijat daerah dada dan perutnya, mencoba merangsang sirkulasi. Ia tidak berani meniup seperti pada ayam. Sebagai gantinya, ia berbicara lembut, membelai kepala anjing itu, sebuah tindakan yang lebih didasari naluri kasihan daripada ilmu apapun. Proses itu berlangsung hampir setengah jam. Pak Warsim memperhatikan dengan napas tertahan. Dan kemudian, sesuatu terjadi. Entah karena sentuhan, perhatian, atau memang waktunya anjing itu bangkit dari syok, perlahan-lahan mata guguk terbuka lebih lebar. Napas, ngik-ngiknya berkurang, digantikan oleh tarikan napas yang lebih dalam, meski masih sakit. Ekornya yang lemas bergerak sedikit, menepuk lantai tanah sekali. Ia menjilat tangan Joko yang sedang membelainya. Dia sadar, bisik Pak Warsim, air matanya meleleh. Kau memang hebat, Joko. Joko menghela napas lega, tapi segera mengingatkan. Ini baru bangun dari syok, Pak. Kakinya patah, harus dibawa ke mantri hewan di pasar untuk dibalut. Saya tidak bisa urus itu. Tentu. Yang penting dia hidup dan sadar. Aku akan bawa dia nanti siang, kata Pak Warsim bersemangat, mengeluarkan 2 lembar uang kertas dari sakunya. Ini, terima kasih. Joko menolak. Tidak usah, Pak. Bantuan saja. Tapi Pak Warsim memaksa. Ini jasamu. Terima kasih. Ia meninggalkan uang di atas dipan bambu, lalu pergi dengan cepat membawa guguk yang sudah terlihat lebih baik. Joko memandang uang itu.
2 kali lipat dari yang biasa ia dapat menjual kayu sehari. Ia merasa aneh. Uang datang bukan dari keringat mengumpulkan kayu, tapi dari sentuhan dan keberuntungan. Berita tentang penyembuhan anjing Pak Warsi menyebar lebih cepat daripada kabar angin. Sepanjang siang itu, gubuk Joko tidak sepi. Orang-orang berdatangan dengan berbagai alasan. Seorang ibu membawa anak kucing yang mencret, seorang petani membawa seekor kambing yang lesu tidak mau makan, bahkan ada yang sekadar membawa telur sebagai seserahan agar Joko memberkati usaha mereka. Joko kewalahan. Ia berusaha menjelaskan berulang kali bahwa ia bukan dukun, bukan mantri, hanya beruntung. Tapi orang-orang tidak mendengar. Mereka melihat hasil, ayam Bu Sulastri hidup, anjing Pak Warsi membaik. Bagi mereka, itu cukup. Ia menolak menangani hewan-hewan besar seperti kambing, tapi untuk kucing dan ayam, ia terpaksa melakukan apa yang ia bisa. Membersihkan, memberi air, kadang memijat ringan, dan, yang paling penting, memberi perhatian dan ketenangan. Ajaibnya, beberapa hewan itu memang menunjukkan perbaikan. Mungkin karena sebagian besar hanya stres, kurang makan, atau sakit ringan. Tapi di mata warga, itu adalah bukti nyata, kesaktian Joko. Gosip pun berubah bentuk. Dari sekadar Joko yang beruntung, menjadi Joko yang punya ilmu laduni, bawaan lahir. Bahkan, Joko yang dirasuk roh halus baik. Namanya mulai disebut dengan sedikit rasa hormat yang berbau takut. Joko itu, jangan diremehkan. Tampaknya sederhana, tapi tangannya panas, bisa mengobati. Di rumah Bu Sulastri, berita-berita ini sampai juga. Ia duduk di ruang tamunya, mendengar laporan Siti yang pulang dari pasar. Wajahnya berkerut. Perasaan campur aduk yang belum juga reda sejak kemarin, kini bertambah kompleks. Di satu sisi, ia lega Joko tidak datang menagih janji pernikahan. Di sisi lain, melihat si pengumpul kayu itu tiba-tiba jadi pusat perhatian dan semacam penyembuh, membuatnya merasa aneh. Apakah memang ada sesuatu yang istimewa pada Joko? Atau ini semua hanya kebetulan dan sugesti kolektif? Tapi ada hal lain yang lebih mengganggunya, hutang budi. Pemberian beras, telur, dan ayam tadi dirasanya belum cukup. Janji besar yang ia ucapkan telah dibatalkan dengan cara yang elegan. Tapi sumpah itu, meski diingkari, telah meninggalkan bekas di jiwanya. Ia merasa terikat pada Joko dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Bukan ikatan cinta atau nafsu, tapi ikatan sebuah rahasia bersama, sebuah momen ekstrim yang mereka alami berdua. Bu, katanya si Joko sekarang ramai dikunjungi orang, kata Siti sambil menyajikan teh. Dia sampai kewalahan. Ada yang bawa kambing pula. Bodoh. Dia kan bukan dukun, gerutu Bu Sulastri. Tapi banyak yang sembuh, Bu. Atau minimal membaik. Bu Sulastri mendecak. Sugesti. Semua karena sugesti. Tapi hatinya ragu. Ia ingat betul kakunya tubuh Sengso. Itu bukan sugesti. Siang itu, setelah makan siang, Bu Sulastri merasa tidak tenang. Ia berjalan-jalan di pekarangan, mengawasi Sengso yang sudah hampir pulih total, berkokok dengan gagahnya lagi. Ayam itu menatapnya seolah bertanya. Mengapa penyelamatku tidak ada di sini? Gila, pikir Bu Sulastri. Ia merasa seperti diawasi oleh seekor ayam. Akhirnya, dengan setengah hati dan setengah penasaran, ia memutuskan untuk pergi ke gubuk Joko. Ia ingin melihat sendiri keramaian itu, dan mungkin, mengklarifikasi sesuatu. Ia tidak memakai perhiasan, hanya kebaya sederhana dan kerudung, berjalan menyusur jalan setapak yang jarang ia lalui. Saat mendekati gubuk itu, ia melihat beberapa orang duduk antri di luar. Ada yang membawa kandang ayam, ada yang memegang kucing. Joko terlihat sedang merawat seekor anak kucing di pangkuannya. Wajahnya penuh konsentrasi. Ia tidak langsung melihat Bu Sulastri. Orang-orang yang antri justru yang terkejut, berbisik-bisik, memberi jalan. Bu Sulastri? Apa hubungannya dengan Joko? Masa janjinya jadi? Bu Sulastri mengabaikan mereka. Ia berhenti beberapa langkah dari Joko, yang baru sekarang menyadari kehadirannya dan langsung berdiri, hampir menjatuhkan anak kucing. Bu Sulastri. Lanjutkan urusanmu, kata Bu Sulastri dengan datar. Aku hanya ingin melihat. Joko terdiam sebentar, lalu duduk lagi, melanjutkan membersihkan mata anak kucing yang belekan. Tangannya tetap, tapi jantungnya berdegup kencang. Kehadiran Bu Sulastri di tempatnya terasa seperti mimpi buruk yang indah sekaligus mengerikan. Bu Sulastri mengamati. Ia melihat cara Joko yang lembut, kesabarannya,
dan cahaya kepolosan di wajahnya yang sedang serius. Ia juga melihat kemiskinan yang ekstrim di sekelilingnya, gubuk yang hampir roboh, perabotan seadanya, tapi juga keranjang berisi bahan makanan dan uang recehan yang berserakan, tanda jasanya yang mulai dihargai. Setelah anak kucing itu selesai dan dibawa pulang oleh pemiliknya yang berterima kasih, antrian masih ada. Bu Sulastri akhirnya berbicara, suaranya lirih tapi tegas, terdengar oleh mereka yang terdekat. Bu Sulastri mengamati. Ia melihat cara Joko yang lembut, kesabarannya, dan cahaya kepolosan di wajahnya yang sedang serius. Ia juga melihat kemiskinan yang ekstrim di sekelilingnya, gubuk yang hampir roboh, perabotan seadanya, tapi juga keranjang berisi bahan makanan dan uang recehan yang berserakan, tanda jasanya yang mulai dihargai. Setelah anak kucing itu selesai dan dibawa pulang oleh pemiliknya yang berterima kasih, antrian masih ada. Bu Sulastri akhirnya berbicara, suaranya lirih tapi tegas, terdengar oleh mereka yang terdekat. Cukup untuk hari ini. Joko perlu istirahat. Orang-orang yang antri terlihat kecewa, tapi tidak ada yang berani membantah Bu Sulastri. Perlahan-lahan mereka bubar, berbisik-bisik, meninggalkan Joko dan Bu Sulastri sendirian di depan gubuk. Mereka memanfaatkan MU, kata Bu Sulastri setelah semuanya pergi. Mereka butuh tolong, Bu, jawab Joko, membersihkan tangannya dengan air. Kau bukan dewa penyelamat. Suatu saat kau akan gagal, dan mereka akan memakan MU. Perkataan itu keras, tapi mungkin benar. Joko diam. Ia tahu itu. Apa yang kau inginkan, Joko? Tanya Bu Sulastri tiba-tiba, menatapnya langsung. Pertanyaan itu membuat Joko bingung. Maksud Bu? Dengan semua ini, kau mau jadi apa? Tetap di sini, jadi dukun hewan, kampung? Atau ada hal lain? Joko menggeleng. Saya tidak tahu. Saya hanya ingin hidup tenang. Tenang. Bu Sulastri nyaris tertawa getir. Setelah apa yang terjadi, kau tidak akan pernah tenang lagi. Nama MU sudah terkenal. Orang akan terus datang. Atau, ia berhenti, seolah mempertimbangkan kata-katanya. Kau bisa memilih untuk pergi. Aku bisa beri MU modal. Berangkat ke kota, mulai usaha kecil. Jadi tukang kayu yang sesungguhnya, bukan pengumpul kayu bakar. Tawaran itu menggoda. Lari dari semua ini. Tapi Joko melihat sekeliling. Gubuknya, ayam-ayam betinanya, pohon nangka tempat ia berteduh. Ini adalah dunianya. Dan entah mengapa, meski repot, ada kepuasan baru saat ia berhasil menolong hewan yang sakit dan melihat senyum lega pemiliknya. Saya belum mau pergi, Bu. Bu Sulastri mengangguk, seperti sudah menduga. Kalau begitu, kau harus berubah. Gubuk ini tidak layak. Kau tidak bisa menerima orang di tempat seperti ini. Saya tidak punya tempat lain. Bu Sulastri menarik napas dalam. Janji yang membara di hatinya, hutang budi yang tak terbayar, dan mungkin sedikit rasa ingin mengontrol situasi, dan mengontrol Joko, membuatnya mengucapkan hal yang tak terencana. Ada sebuah gubuk lagi, lebih baik, di ujung kebun belakang rumahku. Dulu tempat tinggal pekebun. Sekarang kosong. Kau bisa tinggal di sana. Lebih bersih, lebih kuat. Kau bisa tetap merawat hewan-hewan jika itu yang kau mau, tapi dengan tempat yang layak. Dan, ia berhenti, memilih kata-katanya. Kau akan dekat jika ada sesuatu yang terjadi pada Sengso atau hewan-hewanku lainnya. Itu bukan undangan sebagai suami. Itu tawaran sebagai, apa? Pegawai? Orang kepercayaan? Tetangga dekat? Joko tidak yakin. Tapi tawaran itu masuk akal. Ia mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik, masih bisa mandiri, dan mungkin bisa mengurangi kunjungan orang sembarangan karena lokasinya yang di area rumah Bu Sulastri. Tapi ada risikonya. Ia akan hidup dalam bayang-bayang Bu Sulastri. Gosip akan semakin menjadi. Tapi dibandingkan dengan hidup terus diganggu orang di gubuknya yang terbuka ini, mungkin itu lebih baik. Saya, boleh pikirkan, Bu? Tanya Joko. Bu Sulastri mengangguk. Pikirkan baik-baik. Tapi jangan lama-lama. Kehidupan MU yang lama sudah berakhir. Joko. Sekarang, pilihlah kehidupan baru yang mau kau jalani. Dengan pesan itu, Bu Sulastri berpaling dan berjalan pulang, meninggalkan Joko yang berdiri termenung di depan gubuk tuanya. Janji pernikahan mungkin telah batal secara formal. Tapi janji lain, yang tak terucap, telah lahir. Sebuah ikatan yang mempertemukan dua dunia yang berbeda, dan sebuah pilihan yang akan menentukan jalan hidup Joko selanjutnya.
Apakah ia akan menjadi dukun hewan kampung yang merdeka tapi miskin dan terus diganggu, atau menjadi ahli hewan di bawah naungan Bu Sulastri, dengan segala konsekuensi dan batasannya? Api tantangan 10 menit itu mungkin telah padam, tetapi bara dari janji yang menggantung itu masih membara, siap menghanguskan atau menghangatkan, tergantung pilihan yang akan diambil. Hari-hari berikutnya mengalir bagi Joko seperti air kali yang keruh, penuh dengan sesuatu yang baru, namun sulit dilihat ujungnya. Gubuknya yang dulu sepi kini menjadi semacam posko darurat tak resmi. Antrian mungkin berkurang setelah teguran Bu Sulastri, tetapi mereka yang sungguh-sungguh putus asa tetap datang, seringkali di pagi buta atau senja hari, membawa beban harapan dan hewan yang merana. Joko, dengan naluri baik hatinya yang tak terbendung, tak pernah benar-benar bisa menolak. Ia belajar hal-hal sederhana, membalut luka dengan daun sirih yang dihancurkan, dari nasihat orang tua, memberi air gula pada hewan yang lemas, dan yang paling penting, ketenangan. Ternyata, banyak hewan yang hanya butuh istirahat dan perhatian. Uang dan barang bawaan, beras, telur, kadang sepotong kain atau gula merah, mulai menumpuk di sudut gubuk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Joko tidak perlu khawatir akan kelaparan esok hari. Namun, kekayaan kecil ini datang dengan harga. Ia kehilangan kebebasannya yang paling berharga, yaitu waktu untuk menyendiri di hutan. Mengumpulkan kayu bakar kini menjadi kegiatan sampingan, bukan lagi napas kehidupan. Goloknya lebih sering digunakan untuk memotong daun obat atau tali pembalut daripada membelah dahan. Tawaran Bu Sulastri tentang pondok di kebun belakang terus mengiang di pikirannya. Ia diam-diam pernah melihat lokasinya dari kejauhan. Sebuah pondok kayu sederhana, lebih kecil dari rumah utama, tapi jauh lebih baik dari gubuk anyaman bambunya. Atapnya genting, ada jendela, dan terlihat kokoh. Itu adalah rumah yang layak untuk seorang manusia, bukan sekadar tempat berteduh. Iming-iming itu kuat. Tetapi yang mengikatnya adalah risiko kehilangan otonomi. Tinggal di tanah Bu Sulastri berarti hidup dalam aturannya, dalam pengawasannya. Gosip bahwa ia diperlihara oleh janda kaya itu akan mengeras menjadi fakta. Sementara itu, Bu Sulastri sendiri bergulat dengan keputusannya sendiri. Melihat Joko semakin terjerumus dalam peran sebagai penyembuh, ia merasa campur tangan. Ada rasa tanggung jawab, juga mungkin keinginan untuk mengarahkan narasi yang ia ikut ciptakan. Suatu sore, ia menyuruh Siti memanggil Joko ke rumahnya, kali ini melalui pintu belakang yang langsung ke kebun. Joko datang dengan perasaan was-was. Ia diantar ke sebuah ruang kecil di dekat dapur, bukan ruang tamu utama. Sebuah meja kayu dan 2 kursi. Ada teh dan piring kue sederhana di atasnya. Bu Sulastri sudah duduk, wajahnya lebih tenang daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya. "Duduk," katanya. "Kau sudah mempertimbangkan tawaranku?" "Sedikit, Bu," jawab Joko jujur. "Saya takut jadi beban bagi ibu. Dan omongan orang." Bu Sulastri menghela napas. "Omongan orang akan selalu ada, apapun yang kau lakukan. Dulu mereka membisikkan aku pelit dan sombong. Kini mereka membisikkan aku gila karena janji pernikahan. Besok mereka akan bicara hal lain. Kau tidak bisa hidup untuk mulut mereka." Kalimat itu bijak, dan terdengar seperti pelajaran yang ia petik dari pengalaman pahitnya sendiri. "Tentang jadi beban," lanjutnya, "itu tergantung padamu. Pondok itu kosong. Kau bisa tinggal di sana tanpa bayar. Sebagai gantinya, kau akan membantu merawat kebun dan hewan-hewan di sini. Kau bisa lanjutkan menolong hewan orang lain jika mau, tapi dari tempat yang lebih layak. Dan kau akan mendapat upah bulanan, seperti halnya seorang pekebun." Ini berbeda dari tawaran sebelumnya yang samar. Ini jelas, sebuah pekerjaan dan tempat tinggal. Statusnya bukan lagi pengemis atau calon suami, tapi pekerja. Itu lebih terhormat, dan lebih bisa diterima oleh harga diri Joko. Upah? Joko tak percaya. "Iya, kau layak dibayar untuk kerjamu. Dan dengan itu, kau bisa membeli kebutuhanmu sendiri, tidak hanya mengandalkan pemberian orang." Bu Sulastri memandangnya. "Ini adalah cara terbaik, Joko. Aku melunasi hutang budi karena kau menyelamatkan Sengso. Dan kau mendapatkan kehidupan baru yang lebih baik, dengan kemandirian. Janji pernikahan itu, anggaplah tidak pernah ada. Kita mulai dari sini, sebagai majikan dan pekerja. Apa pendapatmu?" Joko diam sejenak. Hatinya berdebar. Ini adalah jalan tengah yang sempurna. Ia mendapatkan keamanan tanpa harus menikah, mendapatkan pekerjaan yang dekat dengan kemampuannya, yang baru, dan masih bisa membantu orang lain.
Ia melihat ketulusan di mata Bu Sulastri. Ini bukan lagi tentang gengsi atau emosi, tapi tentang solusi praktis dan terhormat bagi keduanya. Saya terima, Bu, katanya perlahan, lalu mengangguk lebih pasti. Terima kasih. Senyum tipis, hampir tak terlihat, menguar di wajah Bu Sulastri. Baik, kau bisa pindah besok. Siti akan bantu membersihkan pondok itu. Bawa apa saja yang kau anggap berharga dari gubukmu. Pergi dari gubuk tua itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan Joko. Malam terakhirnya di sana, ia duduk di dipan bambu, mendengarkan suara jangkrik dan decit tikus di atap. Ini adalah tempat yang menyimpan seluruh ingatannya, kesedihan dan kesunyiannya. Tapi ia juga ingat kelaparan, ketakutan akan hari esok, dan rasa hampa. Pondok Bu Sulastri menjanjikan ketenangan yang berbeda, ketenangan yang aman, terjamin. Ia memutuskan untuk membawa hanya sedikit barang, pakaian lusuhnya, meski ia sudah punya baju baru dari uang pemberian, golok dan tali ijuknya, simbol dari kehidupannya yang lama, serta 2 ekor ayam betina pemberian Bu Sulastri itu. Seolah ada simetri, ia membawa pemberian Bu Sulastri untuk kembali ke wilayah Bu Sulastri. Pindah pada keesokan harinya adalah sebuah peristiwa kecil yang menarik perhatian. Beberapa tetangga melihat Joko dan Siti membawa barang-barang sederhananya menyusuri jalan setapak menuju rumah besar. Bisik-bisik kembali berdesir. Akhirnya pindah juga. Jadi memang diambil Bu Sulastri. Dasar beruntung. Pondok itu ternyata lebih nyaman dari yang dibayangkan. Ada 1 kamar tidur, sebuah ruang utama yang bisa ia gunakan untuk menerima tamu, jika ada pasien hewan, dan sebuah beranda kecil. Ada sumur di dekatnya. Joko merasa seperti pindah ke istana. Ia membereskan barang-barangnya dengan hati-hati, perasaan ganjil antara rasa syukur dan kerinduan akan kesederhanaan ekstrim masa lalunya. Hari pertama sebagai pekebun dan penjaga hewan Bu Sulastri dilaluinya dengan baik. Ia diberi tugas merapikan kebun sayur, memberi makan ayam-ayam, termasuk Sengso, yang mendekatinya dengan penuh rasa ingin tahu, seolah mengenali sang penyelamat, dan memeriksa kondisi kandang. Pekerjaan itu tidak berat, dan ia menikmatinya. Upah yang dijanjikan Bu Sulastri diberikan di akhir minggu, dibungkus rapi dalam amplop. Uang itu miliknya, hasil kerjanya. Itu membuatnya berdiri lebih tegak. Berita tentang Joko yang kini bekerja pada Bu Sulastri dan tetap menerima pasien hewan menyebar. Orang-orang mulai datang ke pondok di kebun belakang itu. Lokasinya yang agak tersembunyi mengurangi jumlah pengunjung iseng. Hanya mereka yang benar-benar membutuhkan yang datang. Dan Bu Sulastri, yang awalnya mengawasi dengan ketat, perlahan mulai mempercayai Joko. Ia bahkan kadang memperhatikan dari jendela, melihat ketekunan pemuda itu, dan merasakan kedamaian aneh yang dibawanya ke pekarangan rumahnya yang dulu terasa sangat sunyi. Suatu senja, beberapa minggu setelah Joko pindah, Bu Sulastri mendatanginya di pondok. Joko sedang duduk di beranda, membersihkan luka di kaki seekor anak anjing milik anak seorang tetangga. Sudah beradaptasi? Tanya Bu Sulastri. Sudah, Bu. Sangat baik. Terima kasih. Kau tidak perlu terus-terusan berterima kasih. Ini urusan kerja. Tapi nada suaranya lembut. Ia melihat cara Joko membelai anak anjing itu hingga tenang. Kau memang punya bakat dengan hewan. Mungkin karena saya tidak banyak bicara, Bu. Mereka bisa merasakan niatnya. Jawaban sederhana itu membuat Bu Sulastri tersenyum. Mungkin. Diam sesaat. Suara jangkrik mulai berbunyi. Aku pernah berpikir, kata Bu Sulastri tiba-tiba, suaranya rendah. Tantangan 10 menit itu mungkin bukan kutukan, tapi anugerah terselubung. Sengso hidup. Aku mendapat pekerja yang jujur. Dan kau menemukan jalan hidupmu. Joko mengangguk pelan. Saya juga tidak menyangka, Bu. Janji itu meski tak kutepati dengan cara yang dimaksud, aku rasa sekarang aku sedang menepatinya dengan cara yang lebih baik, ucap Bu Sulastri, hampir seperti berkata pada dirinya sendiri. Memberimu kehidupan yang layak, bukan dengan pernikahan paksa yang akan menyengsarakan kita berdua. Janji ibu sudah terlunasi, Bu, kata Joko dengan tulus. Dengan sangat baik. Bu Sulastri mengangguk, merasa sebuah beban akhirnya terlepas sepenuhnya. Ia memandang Joko, pemuda miskin yang kini berdiri dengan percaya diri di pondoknya sendiri, dengan mata yang penuh dengan tujuan. Ia bukan lagi pengumpul kayu yang tak terlihat. Ia adalah Joko, penjaga kebun dan penyembuh hewan. Sebuah identitas. Sebuah tempat di dunia. Teruslah kerjamu dengan baik, katanya sebelum pergi.
Pondok ini adalah milikmu selama kau mau. Terima kasih, Bu Sulastri. Malam itu, Joko duduk di beranda pondok barunya. Dari sini, ia bisa melihat lampu rumah utama di kejauhan, dan di arah sebaliknya, kegelapan di mana gubuk lamanya berdiri. Ia telah melintasi jarak antara kedua dunia itu, bukan sebagai suami atau pengemis, tetapi sebagai dirinya sendiri yang telah bertransformasi. Janji 10 menit telah membawanya dari tepi jurang pengusiran ke ambang kehidupan yang tak terbayangkan. Tantangan Bu Sulastri, yang lahir dari kemarahan dan kesombongan, justru menjadi katalis yang memaksanya menemukan kekuatan dalam dirinya yang tak ia sadari, ketekunan, ketenangan, dan kasih sayang yang tulus. Ia melihat ke langit berbintang. Kehidupan barunya bukanlah dongeng tentang miskin menikahi kaya. Itu adalah kisah yang lebih nyata dan lebih manusiawi, tentang penebusan kesalahan, tentang hutang budi yang dibayar dengan cara yang terhormat, dan tentang seorang pemuda yang menemukan arti dan tempatnya bukan melalui warisan atau pernikahan, tetapi melalui sebuah tindakan kebaikan yang tanpa disadari telah membuka jalan bagi takdirnya sendiri. Pondok kayu ini bukanlah akhir. Ini adalah awal yang baru. Dan untuk pertama kalinya, Joko menyambut esok tanpa rasa takut, tetapi dengan sebuah harapan yang tenang dan pasti.